Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Aryansah. Hari ini saya akan melanjuti tentang materi pencak silat, ya, pencak silat. Tapi hari ini kita akan membahas tentang analisis pencak silat. Mungkin langsung saja, ya. Oke, sebelum memulai mari kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan memasuki kompetensi pencak silat, ya, yang itu kita akan bahas tentang analisis pencak silat, ya, analisis sejarah pencak silat, teknik-teknik pencak silat, analisis manfaat pencak silat. Jadi sebelumnya tadi mungkin sudah pernah melihat video saya tentang materi pencak silat, tapi kali ini kita akan membahas tentang analisis pencak silat. Bicara analisis itu adalah mengamati, ya, memperhatikan bagaimana caranya biar kita mendapatkan solusi dari sebuah masalah, ya. Jadi abang-abang semua, kakak-kakak semua, ketika kita memiliki masalah maka yang kita cari adalah solusi. Seperti itulah analisis. Ketika kita mengamati maka kita akan menemukan yang namanya masalah. Ketika masalah itu muncul maka yang harus kita hadapi adalah solusi dari masalah tersebut, ya. Baik, pencak silat itu adalah seni ilmu bela diri, ya, yang dimiliki dan harus dilestarikan. Pencak silat ini ditemukan di negara Indonesia, ya. Itulah sejarahnya. Mungkin lebih tepatnya kita langsung ke analisis pencak silat, ya. Analisis pencak silat. Bicara analisis pencak silat, kita akan memperhatikan yang kita analisis pertama adalah teknik dasarnya adalah analisis kuda-kuda depan. Ketika kita melakukan olahraga pencak silat, kita harus bisa menganalisis gerakan-gerakannya itu sudah benar apa belum, di mana kesalahannya, di mana siku-sikunya yang salah, di mana pukulannya yang salah, di mana tendangannya yang salah, dan di mana tangkisannya yang salah, sehingga ketika kita memukul pukulan itu tidak terasa, ketika kita menendang tendangan itu tidak masuk ke dalam serangan kita, dan ketika kita melakukan tangkisan pukulan lawan tetap masuk ke dalam tubuh kita, berarti itu adalah gerakan yang harus kita analisis, yang kita harus perbaiki. Baik, di sini kita akan membahas tentang pertama yang harus kita analisis adalah sikap kuda-kuda depan, ya. Jadi ketika melakukan pencak silat itu ada kuda-kuda tengah, kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping kanan, samping kiri. Yang kita bahas pertama adalah analisis kuda-kuda depan. Ketika kita melakukan analisis kuda-kuda depan, yang pertama yang harus abang dan kakak perhatikan, ya, dan perhatian kepala bapak aja mau tak perhatikan yang Pak Ari ucapkan, semoga paham dan bermanfaat, ya. Analisis kuda-kuda depan, ya, kuda-kuda depan. Jadi ketika kita menganalisis, yang pertama yang harus kita analisis ada pertama ada sikap berdirinya, ya, sudah benarkah sikap berdirinya, gerakan sikap berdirinya. Yang kedua adalah posisi kaki di depan ditekuk, ya, posisi kaki di depan ditekuk dan kaki belakang lurus. Yang ketiga adalah telapak kaki belakang yang ketiga telapak kaki belakang serong keluar, ya, kaki belakang serong keluar. Berat badan ditumpukan pada kaki paling depan. Badan tegak, ya, badan tegak atau tegap dan pandangan ke depan. Kedua tangan bersiap di depan dada, jadi bersiap depan dada, ya. Kalau ada macam-macam pukulan langsung, jangan kasih ampun. Itu analisis kuda-kuda depan. Analisis kuda-kuda belakang, ya, yang harus kita perhatikan adalah berdiri dengan bertumpu pada kaki belakang, ya, berdiri. Yang pertama analisis kuda-kuda belakang itu yang kita perhatikan adalah berdiri dengan bertumpu pada kaki belakang. Yang kedua adalah tumit yang dipakai sebagai tumpuan lurus dengan panggul atau pinggang. Yang ketiga condongkan badan ke depan, ya, macam mau ngerodok aja, ya kan, condongkan badan ke depan. Yang keempat kaki depan jinjit dengan menampak dengan tumit atau ujung kaki. Yang kelima kedua tangan bersiap di depan, tetap bersiap di depan. Itu kuda-kuda belakang. Kuda-kuda tengah, ini kuda-kuda tengahnya harus dikuasai, bang. Nah, jika kuda-kuda tengahnya bagus, kokoh, main futsal pun bagus, pencak silatnya pun bagus, karatenya pun bagus, nah, jadi sangat banyak bermanfaat, ya, main softball lain sebagainya, basket juga bagus.
Ketika kita melakukan imitasi kuda-kuda tengah, yang harus kita analisis, yang kita harus perhatikan adalah gerakan yang pertama itu berdiri dengan kaki dibuka lebar ya. Jadi berdiri kaki dibuka lebar ya, lebar, bukan selebar bahu, buka selebar-lebarnya semampunya. Kedua lutut ditekuk sehingga titik berat badan berada di tengah. Kedua tangan bersiap di depan dada. Simple ya kan. Tapi kalau benar-benar dilakukan maka otot paha akan sangat-sangat terasa. Yang keempat itu yang kita analisis adalah analisis kuda-kuda samping. Yang kita analisis adalah pertama badan berdiri dengan kaki dibuka lebar, masih sama, salah satu kaki ditekuk dan kaki yang lain lurus ke samping. Berat badan ditumpukan pada kaki yang ditekuk ya, pada kaki yang tekuk. Bahu sejajar atau segaris dengan kaki. Nah, jadi kedua tangan bersiap di depan dada. Tetap kedua tangan bersiap di depan dada. Karena kalau nggak siap-siap dipukul, habis kita. Nah, seperti itu. Yang kelima analisis kuda-kuda silang depan ya. Jadi silang depan ya, kakinya bersilang. Yang kita perhatikan adalah pertama itu berdiri tegak lurus dengan salah satu kaki di depan. Kaki terdepan. Yang kedua salah satu kaki ke depan atau ke belakang kaki yang lain. Berat badan ditumpukan pada salah satu kaki yang lain ringan sentuhan dengan ibu atau ujung jari. Jadi satu ditumpukan, satu lagi ringan sehingga enak dia untuk melakukan gerakannya. Kedua tangan bersiap di depan dada. Yang selanjutnya itu kita harus memperhatikan adalah analisis kuda-kuda silang belakang. Nah, jadi silang belakang ini makanya dibilang pencak silat ini seni, bergairah, berseni, luar biasa lah pokoknya ya. Analisis kuda-kuda silang belakang itu yang harus kita perhatikan adalah berdiri, pertama badan berdiri menyamping. Yang kedua salah satu kaki berada di belakang dengan keadaan menyilang dan kaki ditumpukan ke belakang. Selanjutnya itu badan agar tetap seimbang ya, badan tetap lurus agar tetap seimbang. Kedua tangan bersiap di depan, bawah dan atas. Ini agak beda, bawah dan atas ya. Itu yang harus kita perhatikan untuk menjaga persiapan kita menjalani yang namanya untuk menguasai teknik dalam pencak silat. Gerakan kuda-kuda itu harus benar-benar kita kuasai. Yang selanjutnya itu adalah yang harus kita kuasai adalah yang selanjutnya itu adalah analisis pukulan lurus. Jadi hari ini kita akan menganalisis pukulan itu ada pukulan lurus, pukulan bandul, pukulan tegak ya. Pukulan bandul, pukulan tegak, pukulan melingkar, itu yang harus kita kuasai. Yang pertama itu analisis pukulan lurus itu yang harus kita kuasai. Yang pertama badan, sikap kaki kuda-kuda kiri depan ya. Yang kedua belah tangan bersiap dengan dada. Tangan yang akan memukul jarinya mengepal. Jadi kita kepal. Telapak kaki kanan dan kiri sejajar paralel ya, sejajar. Tangan kanan memukul dengan mengubah kepala telungkup. Lakukan dengan mengubah dan mengganti posisi kaki dengan tangan yang memukul. Seperti itulah pukulan lurus. Kalau pukulan bandul ini pukulan luar biasa nih ya, pukulan bandul. Yang pertama analisis pukulan bandul yang harus kita perhatikan adalah sikap kaki kuda-kuda tengah. Sikap kaki kuda-kuda tengah harus kita kuasai. Kedua belah tangan menyilang dengan depan dada ya, menyilang depan dada. Tangan yang akan memukul jarinya mengepal. Ayunkan tangan yang memukul ke depan dengan kepala telungkup. Tangan yang satu lagi tetap menutup badan sendiri untuk menjaga biar nggak diserang lawan. Selanjutnya lakukan dengan mengubah atau mengganti tangan yang memukul. Itu analisis pukulan bandul. Yang ketiga adalah analisis pukulan tegak kita harus kita analisis juga. Yang pertama adalah sikap kaki kuda-kuda tengah. Yang kedua belah tangan bersiap dengan dada. Tangan yang akan memukul jari-jarinya mengepal. Yang ketiga tangan kanan memukul ke depan dengan kepala tegak ya, pukul tapi kepala tegak ya. Tangan yang satu lagi tetap menutup badan sendiri ya, tutup untuk menjaga pertahanan. Lakukan dengan mengubah atau mengganti posisi kaki dan tangan yang memukul ya.
Selanjutnya, analisis pukulan melingkar. Ini pukulan melingkar ya, pukulannya melingkar. Kalau udah melingkar tahu lah ya melingkar. Yang pertama yang kita jaga adalah sikap kaki kuda-kuda tengah. Yang kedua, kedua tangan menyilang di depan dada. Tangan yang akan memukul jari-jarinya menggepal, tetap menggepal. Ayunkan tangan yang memukul secara melingkar dari sisi kiri, depan, kanan, dan kepala tegak. Ya, kiri, ya, kepal. Ngepal ya. Kepal. Tangan yang satu lagi tetap menutup badan sendiri untuk menjaga pertahanan. Lakukan dengan mengubah dan mengganti tangan yang memukul. Selanjutnya itu adalah pukulan. Ya, sampai sini saya rasa paham. Nanti kita akan bahas lagi itu tentang tendangannya itu nanti kita cukup pukulan hari ini ya. Nanti kita bahas tendangannya itu di kelas 3 ya. Semoga kelas 3 ya, nanti semoga bermanfaat ilmu ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, yakinkan diri. Masih ada waktunya. Jadi karena masih ada waktu, kita akan coba bahas tuntas langsung tentang tendangan. Nah, kita tuntas langsung. Kita analisis tendangannya. Yang pertama yang harus kita analisis adalah tendangan gerak lurus ke depan. Ya, yang kita bahas itu analisis gerak lurus ke depan. Jadi ini yang kita bahas ya, tekniknya ya. Teknik. Oke. Nah, jadi yang kita analisis ada tendangan lurus ke depan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kaki kuda-kuda kiri. Ya, jadi kakinya kanan diangkat, kiri kuda-kuda ya. Kaki kanan ditendang ke depan, hentakan telapak kaki sejajar dengan bahu. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Jadi tendangan lurus ke depan. Tendangan melingkar, hampir sama dengan pukulannya, tendangan melingkar ya, melingkar. Yang harus kita perhatikan adalah kaki kuda-kuda kiri. Yang pertama kaki kuda-kuda kiri. Yang kedua kaki kanan ditendang ke depan dengan hentakan punggung kaki. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Selanjutnya kita analisis tendangan T. Ya, tendangan T ini sakit nih. Dari bengkok gini kan, patok lurus dia. Langsung tumbang orang. Yang pertama yang harus perhatikan adalah kaki kuda-kuda kiri ya, tetap kuda-kuda dijaga. Kaki kanan ditendangkan dari samping ke depan dengan hentakan telapak kaki. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Selanjutnya itu ada tendangan samping. Nah, ini tendangan samping, tendangan yang harus kita kuasai juga. Jangan menyamping aja hidup ini, tapi tendangan juga harus disampingkan biar kita bisa membela diri. Yang pertama tetap kaki kuda-kuda kiri. Yang kedua kaki kanan ditendangkan ke depan dengan punggung kaki ya, punggung kakinya itu yang bermain. Kedua tangan berada di depan dada. Seperti itulah gerakan yang harus kita kuasai. Jadi ada tadi pukulannya, pukulan lurus, samping, pukulan melingkar dan lain sebagainya. Tendangan ada tendangan lurus, tendangan melingkar, tendangan T dan lain sebagainya. Tendangan samping juga ada. Semoga ini bermanfaat analisis ini. Jadi ketika kita menganalisis berarti gerakannya itu harus benar-benar kita perhatikan agar pukulan dan tendangan kita menjadi lebih kuat dan lebih padu untuk menjaga diri kita dari kejahatan dan serangan-serangan orang yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari Pak Ari, semoga bermanfaat ilmu ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kondisi tubuh agar diri Anda semua menjadi lebih sehat. Sekian dari Pak Ari. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.